PLT Kepala Kemenpan RB, Muhammad Everuts menjelaskan bahwa tenaga honorer tidak akan diangkat secara langsung menjadi pegawai negeri sipil. Pemerintah berencana akan memberikan kesempatan bagi tenaga honorer untuk menjadi calon pegawai negeri sipil sebelum nantinya pada tahun 2023 tenaga honorer dihapuskan. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai tenaga honorer. Tenaga honorer yang hendak menjadi CPNS telah diatur dalam PP nomor 28 tahun 2005. Adapun syarat yang harus dipenuhi juga seperti mengikuti seleksi CASN. Dengan syarat utamanya, untuk mengikuti seleksi CASN pun juga diperlukan syarat dan ketentuan jabatan berdasarkan formasi yang tersedia di instansi yang akan dilamar. Ketentuan tersebut juga telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Peraturan Pemerintah Manajemen P3K. Pada pasal 96 disebutkan bahwa pegawai pemerintah dilarang untuk mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan sebagai ASN atau pegawai negeri sipil. Demikian juga tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Pada pasal 8 disebutkan bahwa instansi pemerintah secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan terkait pelaksanaan tugas mendasar seperti tenaga kebersihan dan tenaga keamanan, dapat dipenuhi dengan adanya tenaga alih daya atau outsourcing. Kedepannya, pemerintah juga akan lebih fokus untuk merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dilakukan mulai 2022. Ini berarti untuk kedepannya pegawai yang akan mengisi di instansi pemerintah akan terdiri dari P3K dan CPNS. Sedangkan untuk mengikuti CPNS diperlukan juga beberapa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Yang pertama, usia minimal 18, maksimal 35 tahun saat melamar. Kedua, tidak pernah dipidana penjara lebih dari 2 tahun. Ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau atas kemauan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, TNI, polisi, dan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Keempat, tidak sedang berkedudukan sebagai PNS, calon PNS maupun TNI Polri. Kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Keenam, kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan. Ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Salam belajar era digital. Guru tetap belajar walau sudah mengajar. Terima kasih.